Nah, di sini tidak ada tombol untuk upload dokumen. Jadi kita hanya diberikan kesempatan untuk bisa melihat dokumen yang sudah kita upload sebelumnya. Terima kasih kepada pihak verifikator yang telah memeriksa lamaran saya. Namun saya merasa ada kesalahan dari pihak verifikator. Ketika kita tidak lulus seleksi administrasi baik itu CPNS maupun juga P3K, maka di sini kita diberikan kesempatan selama 3 hari untuk mengajukan sanggah pada masa sanggah. Ketika kita mengajukan sanggah, tentunya di sini harus sinkron antara alasan TMS kita dengan kalimat sanggah yang kita berikan. Dan di sini kita diwajibkan untuk menyatakan kalimat sanggah yang sopan dan juga benar. Nah, sebaiknya teman-teman sebelum mengajukan sanggah harus mengetahui dulu 7 ketentuan pengajuan sanggah CASN 2023. Berikut ini kita akan memberikan contoh kalimat sanggah CPNS maupun juga P3K di SSCASN. Sekaligus apa sih sebenarnya faktor penentu sanggah itu bisa diterima sehingga nanti kita bisa lulus seleksi administrasi pasca sanggah. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk mengajukan sanggah, di sini kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Kemudian kita bisa klik saya mengerti, kemudian kita login ke akun kita. Kemudian di sini kita login menggunakan nick dan juga passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Setelah itu di sini kita akan melihat yaitu berkas-berkas yang sudah kita upload sebelumnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah muncul untuk tombol ajukan sanggah yang tentunya teman-teman bisa gunakan untuk mengajukan sanggah. Tentunya di sini kita pelajari dulu yaitu alasan dari TMS dari tim verifikator ya. Kemudian teman-teman setelah mempersiapkan kalimat sanggah, di sini kita klik sini ajukan sanggah. Nah, di sini tidak ada tombol untuk upload dokumen. Jadi kita hanya diberikan kesempatan untuk bisa melihat dokumen yang sudah kita upload sebelumnya. Kemudian di sini kita hanya cukup memberikan alasan sanggah saja. Nah, ini teman-teman. Kemudian di sini setelah nanti selesai kita bisa checklist, kemudian kita bisa klik akhiri proses sanggah ya. Ketika mengajukan sanggah pada masa sanggah, di sini teman-teman sebaiknya dipahami dulu yaitu ketentuan sanggah CASN 2023 itu seperti apa, yang kita kutip dari buku petunjuk ya pendaftaran SSCASN dari BKN. Nah, di sini adalah untuk ketentuan sanggah CASN. Masa sanggah itu dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023. Dan ketentuan untuk pengajuan sanggah pada masa sanggah itu yang pertama, pengajuan sanggah hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah teman-teman. Jadi yang kita sanggah itu adalah manakala terdapat hasil verifikasi dari instansi itu kita anggap salah, yang seharusnya kita itu lulus namun kita tidak lulus, mungkin karena kurang kecermatan gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu pengajuan sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Artinya kalau misalkan kita itu menyadari bahwa kesalahan ini atas dasar dari kesalahan kita, itu ya sebaiknya kita tidak menyanggah ya. Karena toh pun nanti kita menyanggah, pastinya kita tetap tidak lulus di pasca sanggah. Karena apa? Karena untuk pengajuan sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Kemudian yang ketiga, pelamar ini hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali. Jadi setelah kita klik tombol akhir proses sanggah yang tadi tombol merah tadi, maka kita nanti tidak akan bisa lagi untuk mengajukan sanggah lagi ya. Jadi sebelum mengajukan sanggah, menulisnya itu teman-teman diperhatikan dengan benar, jangan sampai ada kekeliruan karena nanti nggak akan kita bisa ulang lagi ya. Kemudian pelamar ini wajib mengajukan sanggah ini atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid ya. Nah, pelamar wajib mengajukan sanggah atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid, sebab apabila satu persyaratan saja ini nggak valid, maka pelamar itu akan tetap dinyatakan TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk alasan sanggah yang pelamar isi itu harus benar, kemudian realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan pada dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi di sini seperti yang sudah kita tunjukkan,
sudah tidak ada tombol untuk mengupload ulang dokumen yang baru ya. Jadi kita hanya bisa yaitu memberikan alasan sanggah dari dokumen yang sudah kita upload dulu ketika melakukan pendaftaran. Kemudian yang keenam, apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar itu tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar ini bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya, teman-teman. Ini jadi kita harus berhati-hati ya mencermati informasi. Ini yang terakhir, jika pelamar ini tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan diterima. Nah, jadi untuk sanggahan itu hanya dilakukan melalui sistem yaitu SSCSN, hanya waktu selama 3 hari. Jadi untuk sanggahan itu tidak bisa dilakukan secara offline ya, datang ke verifikator langsung itu tidak dibenarkan, karena sanggahan itu adalah hanya dilakukan melalui sistem, teman-teman. Dan berikutnya untuk contoh sanggahan CASN yang benar itu kira-kira yang seperti apa? Berikut adalah untuk contoh sanggahan CASN 2023. Kita ambil dari permasalahan yang contoh pertama, yaitu ketika teman-teman TMS atau tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi dengan alasan TMS yang seperti ini. Misalkan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi misalkan. Jadi kita itu TMS atau kita nggak lulus seleksi administrasi dikarenakan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Maka di sini ketika kita itu merasa yakin bahwa ini terjadi kekeliruan dan semestinya kita lulus, maka untuk alasan sanggah yang mungkin teman-teman bisa ditulis dan nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing itu adalah seperti ini. Jadi kalimat sanggahnya, terima kasih kepada pihak verifikator yang telah memeriksa lamaran saya. Namun saya merasa ada kesalahan dari pihak verifikator. Saya sendiri melamar untuk posisi nama itu sebagai apa, kemudian yang seharusnya pelamar miliki kualifikasi pendidikan itu adalah ijazah apa. Setelah saya periksa kembali kualifikasi pendidikan saya itu sesuai dengan persyaratan posisi tersebut. Untuk itu saya mohon agar dicek kembali. Terima kasih. Nah, misalkan saja seperti ini, yaitu sesuai dengan surat edaran, misalkan untuk P3K guru ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami, nanti bisa dicoba untuk menyanggah. Misalkan sesuai dengan surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek untuk pendaftaran P3K guru, untuk ijazah bahasa Inggris itu kan sekarang sudah linear untuk melamar formasi ahli pertama guru kelas SD ya. Nah ini. Nah seharusnya untuk guru ijazah bahasa Inggris ini bisa melamar di jabatan guru SD. Namun ketika kita setelah diumumkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, ternyata dianggap bahwa bahasa Inggris ini belum linear dengan ijazah PGSD atau dengan formasi PGSD. Maka teman-teman bisa melakukan sanggah yang kurang lebihnya kalimatnya bisa seperti ini. Nanti bisa ditambahin yaitu berdasarkan dari surat edaran Kemdikbudristek nomor berapa, yaitu bahwa untuk bahasa Inggris itu linear untuk melamar formasi jabatan ahli pertama guru kelas SD. Ini adalah contoh pertama terkait tentang kualifikasi pendidikan yang enggak sesuai dengan persyaratan instansi. Kemudian untuk yang kedua, ini sebagai contohnya, yaitu kita itu TMS ya. TMS dikarenakan apa? Dikarenakan alasannya kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi kita TMS itu adalah kartu tanda penduduk atau KTP, identitas itu enggak sesuai dengan persyaratan. Maka kalau misalkan kita yakin bahwa kita itu sudah dengan benar yaitu mengupload KTP dan itu berwarna ya asli, dan itu KTP kita sendiri dan masih berlaku ya. Untuk berlaku saya rasa saat ini semua udah berlaku seumur hidup kan KTP itu. Maka untuk kalimat sanggah yang mungkin nanti bisa dicoba ya untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing, yaitu saya menghormati hasil seleksi administrasi, namun dengan hormat saya ingin menyatakan bahwa KTP yang saya unggah merupakan dokumen asli dan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Mohon untuk dicek kembali. Terima kasih. Ini adalah untuk contoh alasan sanggah. Kita berikan 2 contoh ya. Dan tentunya sebelum kita mengajukan sanggah, teman-teman harus memahami dulu, dan ini adalah terdapat 7 ketentuan. Ini kita pastikan bahwa kita itu berhak ya untuk mengajukan sanggah pada seleksi ini. Dan selanjutnya di sini misalkan sebagai kasus seperti ini, yaitu salah upload KTP yang seharusnya KK misalkan ya. Nah di sini salah upload KTP atau KK, padahal setelah kita lihat di tombol lihat itu adalah benar-benar itu KTP.
mungkin karena kurang telitian dari panitia, sehingga teman-teman bisa mencoba yaitu untuk menggunakan kalimat yang seperti ini. Kemudian terkait tentang kasus-kasus lain, ini teman-teman silakan disesuaikan untuk kalimat sanggahnya. Misalkan surat pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan, kemudian tentunya juga nanti untuk alasan sanggah itu disesuaikan pada form sanggah ini. Dan di sini kita nggak bisa mengubah yaitu untuk dokumen ya. Jadi sini nggak ada tombol untuk upload ulang, adanya itu adalah hanya tombol lihat dokumen saja. Dan kita itu menyanggah dari dokumen yang sudah kita upload ini, kita tuliskan alasan sanggah kita ini di sini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan selanjutnya di sini setelah kita menuliskan seluruh alasan sanggahnya, maka di sini teman-teman nanti untuk bisa dikirimkan dan nanti diterima oleh verifikator kembali, jangan sampai telat, yaitu nanti maksimal tanggal 21 Oktober 2023 jam 23.59 ya. Jika melewati tanggal tersebut itu nanti maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Kemudian dibaca kembali ketentuan sebelum teman-teman mengakhiri proses sanggah ini. Jangan lupa di sini di checklist supaya nanti untuk tombol akhiri proses sanggah ini bisa aktif ya, dan juga bisa diklik. Oke, demikian untuk contoh alasan kalimat sanggah dan juga ketentuan sanggah serta cara mengajukan sanggah. Semoga teman-teman sukses bagi yang nggak lulus seleksi administrasi dan nanti bisa berubah menjadi lulus seleksi administrasi, sehingga nanti bisa ikut seleksi lanjutan ya setelah ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.